Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan lanjutkan lagi mengenai Kristen persepuluhan. Kita masuk ke bagian 24. Panjang ya. Ya, mungkin akan selesai kira-kira di bagian 30 kali ya, sesuai dengan jumlah hari di dalam satu bulan. Kira-kira, saya juga belum menghitung lagi. Oke, kali ini saya akan membahas masih kira-kira sama seperti yang bagian 23, yaitu penagihan persembahan persepuluhan dengan ayat-ayat plesetan. Maksudnya apa Pak ayat-ayat plesetan? Iya, ayat-ayat yang sebenarnya maksudnya bukan itu, diplesetkan seakan-akan itu. Atau untuk tepatnya lagi, ayat-ayat yang sebenarnya bukan menagih persembahan persepuluhan, tapi diplesetkan seakan-akan dipakai dan sah untuk menagih persepuluhan. Ada. Gini. Jadi tidak sedikit hamba Tuhan yang bersikeras mengkhotbahkan dan mengajarkan bahwa yang dimaksud Rasul Paulus di 1 Korintus 9 ayat 13-14 berarti persembahan persepuluhan yang diatur hukum Taurat dibawa oleh Rasul Paulus ke dalam perjanjian baru untuk menghidupi pemberitaan Injil. Sekali lagi dikatakan atau dikhotbahkan oleh mereka bahwa 1 Korintus 9 13-14 itu berarti persembahan persepuluhan itu dibawa oleh Rasul Paulus ya, yang sebenarnya itu diatur oleh hukum Taurat ke dalam perjanjian baru untuk menghidupi para pemberita Injil. Begitu ceritanya katanya. Nah, mari kita lihat apakah argumen itu benar. Kita baca ya ayatnya ya. 1 Korintus 9 ayat 13-14. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Jadi seakan-akan Paulus mau bilang bahwa pemberita Injil, mau itu pendeta, pastor lah, romo lah, apa gitu ya, harus hidup dari pemberitaan Injil yang mana itu diambil dari persembahan persepuluhan. Padahal Yesus sendiri tidak mengajarkan itu, tidak mempraktekkan itu, tidak mengambil uang dari persembahan persepuluhan. Karena Yesus bukan orang Lewi, Paulus pun bukan orang Lewi. Lah, kalau Paulus mengajarkan persepuluhan, dia juga akan lebih cepat disalib dia. Dia memang Paulus tidak disalib ya, dipenggal. Tapi kalau dia maksud ini adalah mengajarkan persepuluhan untuk pemberita Injil, kan ketika Paulus mengajarkan ini, dia masih hidup di tengah-tengah orang-orang Yahudi yang masih menjalankan hukum Taurat. Jadi dengan kata lain, mohon maaf, saya agak keras di sini. Tolong kasih tahu sama para pendeta yang ngajarin seperti itu. Tanya, Bapak tahu nggak waktu Paulus hidup itu, waktu dia berbicara ini, dia lagi hidup di zaman hukum Taurat itu, masih dijalankan meskipun ya Yesus sudah mati gitu di kayu salib, tetapi masih banyak orang Yahudi yang menjalankan hukum Taurat. Jadi kalau Rasul Paulus mengajarkan para orang Kristen pada waktu itu untuk memberikan persepuluhan, waduh akan dirajam gitu sama para ahli Taurat. Kenapa? Karena dianggap mencuri haknya orang Lewi. Jadi tolong kasih tahu ya, belajar lagi ya. Lanjut. Jadi di sini dikatakan bahwa kalau dulu menurut hukum Taurat orang Lewi dan imam mendapat upahnya dari persembahan persepuluhan, sehingga sekarang Tuhan juga menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil juga mendapatkan upahnya dari persembahan persepuluhan. Astaga, kasar ya. Benarkah demikian yang dimaksud Rasul Paulus? Ya nggak benar. Tadi saya sudah katakan kan,
Benarkah Rasul Paulus itu mentransfer hak orang Lewi dalam menerima persembahan persepuluhan sebagai upahnya di Perjanjian Lama kepada pemberita Injil di Perjanjian Baru? Tidak, ya. Ketika Paulus menuliskan surat itu kepada jemaat Allah di Korintus, tadi saya katakan, hukum Taurat masih berlaku di kalangan orang-orang Yahudi, di mana penerima persembahan persepuluhan adalah orang-orang suku Lewi bersama orang asing, janda dan anak yatim. Ya. Nah, Paulus sebagai pemberita Injil bukan orang Lewi. Kalau dia itu bermaksud untuk mengambil persepuluhan, ya tadi saya bilang, bukan hanya dipenggal, disalib duluan kali gitu ya. Atau dirajam duluan sampai mati, nggak usah tunggu dipenggal gitu ya. Paulus itu dari mana? Dari suku Benyamin, bukan Lewi. Baca Roma 11 ayat 1, baca juga Filipi 3 ayat 4 sampai 5. Jelas Paulus bukan orang Lewi. Bahkan pada Filipi 3 ayat 6, Paulus menyatakan bahwa sebagai bekas penganiaya jemaat, tentang kebenaran mentaati hukum Taurat, dia tidak bercacat. Artinya dia tidak akan mau melanggar hukum Taurat bahwa persembahan persepuluhan itu milik orang Lewi. Dia tidak akan melanggar, ya kan? Jadi jangan pleset-plesetin deh gitu ya. Nah, jadi bagaimana mungkin seorang Paulus yang mengklaim dirinya tidak bercacat dalam mentaati hukum Taurat dan berasal dari suku Benyamin berani mengubah ketentuan hukum Taurat tentang mereka yang berhak menerima persembahan persepuluhan? Suku Benyamin menurut hukum Taurat adalah justru suku yang harus memberikan persepuluhan. Paulus itu kalau dia masih hidup di bawah hukum Taurat, dia justru harus memberikan persepuluhan. Tapi dia tidak memberikan, karena kenapa? Bukan petani, bukan peternak. Tapi dia tidak boleh menerima karena dia bukan suku Lewi. Jelas. Jadi jika pemberita Injil yang orang Yahudi dari suku Benyamin saja sudah jelas tidak boleh menerima persembahan persepuluhan, bagaimana mungkin pemberita Injil lainnya, meski itu di zaman Paulus yang bukan orang Yahudi, kan ada kan yang dari orang Yunani gitu ya, yang juga jadi orang Kristen memberita firman, tiba-tiba berhak menerima persepuluhan? Gak masuk akal coy. Sudah mulai jelas? Tambah cerdas kan Anda? Oke, jadi khotbah hamba Tuhan tentang Paulus yang mengubah ketentuan hukum Taurat tentang penerima persembahan persepuluhan dan yang mentransfer hak orang-orang Lewi di Perjanjian Lama dalam menerima persembahan persepuluhan kepada para pemberita Injil di Perjanjian Baru. Meski para pemberita Injil itu bukan dari suku Lewi, jelas suatu tafsiran yang asal-asalan, asal plesetan, asal segala macam, bertentangan dengan firman Tuhan sendiri untuk tidak merubah firman-Nya. Mau lihat ayatnya? Oke, kita baca di Ulangan 4 ayat 2. Baca ya. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Jadi aturan apa yang sudah diperintahkan Tuhan jangan ditambahi, jangan dikurangi. Paulus tidak menambahi dan tidak mengurangi. Dan dia tidak merubah dengan kata lain. Tambah jelas? Iya, oke. Mulai tambah pintar. Tuhan memang menetapkan bahwa pemberita Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tapi bukan dari persembahan persepuluhan. Ya. Itu bukan dari persembahan persepuluhan yang diatur oleh hukum Taurat seperti yang dinikmati oleh orang-orang Lewi yang melayani di tempat kudus dan para imam Lewi yang melayani mezbah. Ya, persembahan kasih dari jemaat kepada pemberita Injil yang diberikan secara sukarela dan sukacita, itulah yang harus dilakukan seperti yang diajarkan di 2 Korintus 9 ayat 7. Itulah yang dapat menunjang hidup para pemberita firman. Ingat, bagaimana cara memberi di Perjanjian Baru? Lihat 2 Korintus 9 ayat 7. Itulah yang dapat menunjang hidup para pemberita Injil, bukan persepuluhan coy. Oke? Apalagi yang sering diplesetkan? Iya, ada lagi. Masih diambil dari Korintus. Apa itu? Di 1 Korintus 16
ayat 1 sampai 2. Nah, di 1 Korintus 16 ayat 1 sampai 2, beberapa hamba Tuhan juga mengkhotbahkan dan mengajarkan bahwa yang dimaksud Rasul Paulus pada 1 Korintus 16 ayat 1 sampai 2 berarti persembahan persepuluhan katanya. Astaga, diplesetin lagi. Mari kita baca ayatnya ya supaya kita sama-sama pintar ya. 1 Korintus 16 ayat 1 sampai 2. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Nah, di sini diterjemahkan seakan-akan persepuluhan. Padahal sekali lagi ya, pada saat Paulus menuliskan ayat ini ya, dia masih hidup di tengah-tengah orang-orang Yahudi yang masih mempraktekkan hukum Taurat, salah satunya persembahan persepuluhan. Jadi bagaimana mungkin ini maksudnya adalah persembahan persepuluhan? Ya kan? Astaga. Jadi di sini dikatakan bahwa sehubungan dengan perubahan kehidupan dari agraria, kan dulu agraria nanam ya, dan kultur pedesaan yang beternak dan segala macam, kehidupan ke orang-orang modern di kota-kota Korintus misalnya, dan yang lainnya yang menerima gaji mingguan, maka persembahan persepuluhan tahunan orang-orang Israel secara sederhana diganti dengan persembahan persepuluhan. Padahal kan tadi ayatnya bilang kan, jangan kau tambahi, jangan kau kurangi. Ya, dengan di sini diganti katanya dengan persembahan mingguan dari orang-orang kota. Maksudnya persembahan persepuluhan. Astaga. Benar nggak begitu? Untuk apa pengumpulan uang ini dan untuk berapa lama diberlakukannya? Harus itu dong, jelas dong. Nah, jadi pertama kita lihat dulu ya dari ayat-ayat berikut ini bahwa pengumpulan uang itu untuk orang-orang kudus yang tinggal di Yerusalem. 1 Korintus 16 ayat 3. Itu kemudian ditambahkan dengan persembahan saudara-saudara seiman dari Makedonia. Anda bisa baca di 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 4 dan 1 Korintus 16 ayat 5. Paulus menuliskan bahwa itu adalah untuk mereka yang miskin. Nah, kita baca ya di Roma 15 ayat 26. Sebab Makedonia dan Akaya, ini termasuk Korintus, telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Jadi dari waktu yang sebelumnya pengumpulan uang sumbangan serupa juga dilakukan di Antioquia. Pada waktu itu bahaya kelaparan besar menimpa mereka yang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Anda bisa baca Kisah Para Rasul 11 ayat 27 sampai 30. Kedua, pengumpulan uang sumbangan itu hanya dilakukan untuk suatu waktu saja. Paulus kemudian berkata di 2 Korintus 8 ayat 14, "Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu supaya ada keseimbangan." Nah, di dalam kejadian ini pengumpulan uang sumbangan hanya dilakukan sekitar 1 tahun saja. Anda bisa cek di 2 Korintus 8 ayat 10 dan 2 Korintus 9 ayat 2. Jadi jelas sekali bahwa ini bukanlah pengajaran Paulus tentang persembahan persepuluhan. Ini adalah sebuah pengumpulan uang secara sistematik yang dilakukan sekitar 1 tahun saja untuk keperluan khusus, yaitu untuk orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem di suatu saat. Oke, secara implisit di dalam pengajaran ini adalah sebuah pemikiran. Jika orang-orang di Korintus juga memerlukan bantuan, maka mereka yang di Yerusalem haruslah juga memberikan respon yang sama kepada mereka. Ini adalah redistribusi dana berdasarkan kasih sebagai respon terhadap masalah yang dihadapi negara atau daerah lain dari orang-orang percaya. Sangat disayangkan jika ayat-ayat itu tidak diterangkan ke jemaat dengan konteks yang utuh.
Oke, melainkan hanya memenggal sebagian saja, diputarbalikkan, ditambahi, dikurangi untuk kepentingan tertentu. Oke, jadi semoga pembedahan ayat-ayat ini membuat Anda lebih cerdas, lebih cerah. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerahkan. Shalom.